Assalamualaikum Pak Bahtiar. Waalaikumsalam. Aduh, saya dari Awam Channel nih, lagi sedang apa nih Pak? Biasa. Waktunya makan. Makan ini lagi makan ini kan nih. Ikan. Oh, waduh, emang ini Pak, saya mau ada sedikit ini nih, mau bincang-bincang sama Bapak, bisa nggak nih Pak? Ah, boleh. Mangga. Gimana Pak kira-kira Pak? Yang adem aja ya. Nggak mengganggu kan nih Pak? Enggak lah, santai aja. Iya. Hari Minggu ini. Iya, terima kasih Pak. Iya, iya. Bisa sekarang ya? Iya, Pak. Iya. Nah, saudara-saudaraku seiman, sekarang saya sudah dengan Bapak Suaha Bahtiar. Beliau seorang komisaris LP3I, dan ini di rumah beliau yang Poman Indramayu. Nah, beliau ini, makanya saya datang ke sini karena mencalonkan sebagai anggota dewan. Sementara saya sudah mengenal beliau, bahwa beliau ini bukan saja seorang pendidik, tetapi beliau itu seorang ustadz yang saya tahu persis beliau sangat religius. Sementara anggota dewan selama ini sudah bukan rahasia umum lagi. Banyak sekali masyarakat yang kecewa dengan kinerja anggota dewan. Sementara Bapak Bahtiar malah mau menyalonkan, jadi saya rada-rada aneh lah. Jadi saya ingin tahu apa motivasi dan maksud dari Bapak Suaha Bahtiar ini, Bapak Insinyur ini, Insinyur Suaha Bahtiar, maaf Pak. Nah, gitu Pak, kira-kira Pak, saya sini ingin tahu Pak, kenapa sih Bapak mencalonkan sebagai anggota dewan nih di Dapil Indramayu 1 ya, Dapil 1 Indramayu. Nah, saya ingin tahu nih Pak, kenapa Pak? Ya. Motivasinya atau tujuannya apa? Atau sesuatu yang menjadikan kewajiban itu terlaksana, maka sesuatu itu menjadi wajib. Nah, kewajiban kita sebagai umat Islam itu kan bagaimana bisa amar ma'ruf nahi munkar. Karena kita ya meyakini bahwa di dunia sekarang ini, era di zaman akhir inilah, itu antara hak dan batil hampir samar. Iya. Jadi bahkan sekarang sudah jelas-jelas ya, terang-terangan orang yang berbuat kemaksiatan sudah terang-terang. Sementara Allah memerintahkannya wala talbisul haq bil batil. Jangan kamu sembunyikan atau samarkan antara hak dan batil. Fataktumul haqqo, dan sampaikan kebenaran itu jika kamu sekalian mengetahui. Walaupun pahit. Ya, walaupun pahit. Walaupun murah. Nah, di anggota dewan, jadi anggota dewan itu tentu pahit dong, Pak. Pasti bang. Sangat pahit itu. Pahit. Ya. Ambisi untuk menjadi anggota dewan itu sebenarnya bisa jadi sebuah musibah, karena dia kan amanah ya. Amanah. Yang nanti harus bertanggungjawabkan. Namun kalau kita membiarkannya, berarti kita membiarkan kemungkaran. Iya, betul, Pak. Kan kemaksiatan terjadi di situ, ada banyak ya kita sudah tahu sendirilah keadaan di kita. Sangat tahu. Iya. Nah, untuk itu saya juga memang mengamati beberapa hal yang akhirnya menjadi kewajiban saya untuk ikut juga. Namun bahwa masa sih saya membiarkan ketika ada sesuatu yang harus saya. Nah, sementara Islam itu menyuruh kita untuk kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Jangan tanggung-tanggung. Jangan masuk Islam itu jangan kagok tanggung-tanggung. Masuk itu utuh. Nah, utuh dalam pengertian bahwa di dalamnya bukan hanya ibadah khusus saja. Ibadah dalam Islam itu konteksnya sebenarnya mah semua ya, kafah itu. Baik bicara politik, budaya, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, itu juga merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan. Iya. Nah, kehadirannya memang resiko yang akan besar kita hadapi adalah perjuangan yang semakin berat. Ketika terjun di sana, akan banyak orang yang bakal menantang kita akan perbaiki. Nah, namun kalau kita diem saja, ya saya namanya tidak ikut andil di situ. Iya, apa yang sudah kita perbuat untuk Islam. Iya, kehadirannya memang ada resiko, tapi kehadirannya juga merupakan sebuah kewajiban. Jadi kewajiban, ini kewajiban Pak ya? Kewajiban, jadi bahasanya wajib kifayah. Iya. Selama belum banyak orang yang mengerjakannya, ya kita harus turun. Maka kehadiran saya juga mungkin tidak boleh satu. Kalau suaranya satu di
Dari 50 orang, kalau di DPRD kan 5 orang ya. Kayaknya berat. Karenanya kita memang harus bersama-sama. Nah, untuk itu harus menggunakan kendaraan. Iya. Karena harus bersama-sama. Iya, betul. Ini saya coba dan mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Kemudian yang kedua, itu ada konsep saya dalam mencoba memperbaikinya sambil mengajak ya masyarakat. Yang pertama, konsepnya tentang kita ya harus pakai 3 is nih. Iya, apa tuh Mas? Ya, 3 is itu pertama masyarakat ya ayolah istighfar. Istighfar dengan keadaan kita ini. Sebab kalau enggak, ya kita akan begini-begini terus. Atau kalau enggak, Allah akan justru bukan memberikan rahmat, tapi azab kan ya. Iya. Jadi ayo istighfar dengan keadaan kita ini. Dan kalau pun sudah kita lakukan, ayo kita lakukan lagi istikharah. Istikharah, iya. Kita harus mencoba mencari yang terbaik. Minta kepada Allah. Iya. Jadi nanti dalam pemilihan ke depan tuh mestinya jangan hanya sekedar milih dengan uang, Iya, tapi betul. ayo milih yang sebaik-baiknya. Karena itu akan menjadi nasib kita. Kita pertaruhkan, kita titipkan ke mereka kan. Iya, betul. Ayo kita berjuang bagaimana supaya negara atau daerah kita ini semakin lebih baik. Istikharah dengan pengertian Allah memberikan petunjuk yang terbaik nantinya. Ayo masyarakat pada beristikharah, apa yang kira-kira waktu ini yang bisa kita pilih siapa yang terbaik. Bukan yang banyak duitnya, tapi yang nantinya baik buat daerah ini. Iya. Nah, isi yang ketiga itu, kalau kita sudah menentukan suatu pilihan, ketetapan dari Allah, istiqomah nih. Ya, istiqomah, kita harus meneruskan apa yang Allah sudah berikan petunjuk. Dan juga termasuk ketika kita sedang melaksanakan apa yang menjadi keputusan kita ya, dalam memilih, ya kita mari bareng-bareng bersama-sama berjuangkan secara istiqomah. Iya. Ini kalau dilakukan, saya yakinlah setidaknya dari daerah terkecil dulu, Indramayu, nanti sampai ke provinsi, sampai ke pusat. Bisa begitu aja sih katanya. Terima kasih banyak nih Bapak Insinyur Suha Bahtiar atas kesediaannya. Boleh saya menyimpulkan Pak? Boleh saya. Nah, begitulah saudara-saudara seiman, tadi keterangan dari Bapak Insinyur Suha Bahtiar begitu jelas dan gamblang sekali apa motivasi beliau untuk menjadi anggota dewan. Sangat jelas sekali, sangat jelas sekali. Di sini saya hanya mau mengutip salah satu hadis. Salah satu hadis Rasulullah bersabda bahwa ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Kalau berjanji, dia ingkar. Kalau berkata, selalu bohong, dusta, dan kalau diberi amanah dia hianat. Ya. Dan itu identik dengan janji-janji anggota dewan. Ya. Nah, di sini saya hanya mau mengajak kepada saudara-saudara saya seiman yang terutama yang ada di wilayah Dapil 1 Indramayu. Di ayat menyatakan bahwa orang munafik itu nasibnya akan ada di neraka yang paling bawah dan selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi menurut saya ya ini sangat berat sekali tentunya menjadi anggota dewan itu karena ada di lingkaran itu. Tetapi saya di sini mengajak kepada saudara-saudara seiman, saya yakinnya Bapak Insinyur Suha Bahtiar ini sangat hafal betul dengan dalil ini, dengan hadis ini sangat hafal betul. Dan beliau saya melihatnya orang yang yakin betul akan adanya hari perhitungan, orang yang yakin betul akan adanya akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iya, pertanggungjawaban lah. Jadi rasa-rasanya menurut saya nih, kalau Anda mempunyai uang 1 miliar, jangan lupa bawa teman-teman saudara-saudara untuk makan-makan. Nah, kalau Anda memilih Bapak Insinyur Suha Bahtiar, insya Allah tidak akan mengecewakan. Amin, amin. Tidak akan mengecewakan karena insya Allah beliau orang yang sangat religius. Begitu saja sih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merajuk harmoni bangsa dalam